kasus simulasi debit air pada pipa. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama membentuk model matematika sistem debit air pada pipa, yang kedua mengidentifikasi jenis persamaan diferensial yang digunakan, yang ketiga menentukan solusi persamaan diferensial, yang keempat melakukan simulasi perubahan volume air terhadap waktu, dan yang terakhir menginterpretasikan hasil simulasi dalam kehidupan nyata. Secara umum, persamaan diferensial linear orde 1 memiliki bentuk umum yaitu Y aksen ditambah PY sama dengan RX, di mana P adalah sembarang fungsi dari X atau konstanta yang tidak bergantung pada variabel Y. Jika R sama dengan 0, maka disebut persamaan diferensial linear homogen, dan jika R tidak sama dengan 0, maka disebut persamaan diferensial tidak homogen. Selanjutnya, konsep dasar debit air. Debit adalah banyaknya volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu dengan rumus Q sama dengan delta V per delta T, di mana Q adalah debit air dengan satuan liter per detik, delta V adalah perubahan volume dengan satuan liter, delta T adalah perubahan waktu dengan satuan detik. Semakin besar debit, maka semakin cepat perubahan volume air. Nah, di sini terdapat definisi masalah. Sebuah sistem distribusi air terdiri dari dua tangki yang dihubungkan oleh pipa. Yang pertama, air dipompa ke tangki A. Yang kedua, air mengalir dari tangki A ke tangki B. Kemudian air keluar dari tangki B menuju saluran air. Nah, pertanyaannya, bagaimana perubahan volume air pada masing-masing tangki terhadap waktu? Nah, untuk menyederhanakan sistem digunakan asumsi yang pertama, debit pompa konstan. Dua, debit keluar tangki A sebanding dengan volume air dalam tangki A dengan QA sama dengan C1 dikali VA. Tiga, debit keluar tangki B sebanding dengan volume air dalam tangki B dengan QB sama dengan C2 dikali VB. Yang keempat, tidak ada kebocoran. Dan yang terakhir, luas penampang tangki tetap. Setelah diasumsikan, kita misalkan VAT sama dengan volume air pada tangki A, VBT sama dengan volume air pada tangki B, C1 sama dengan konstanta aliran tangki A, C2 sama dengan konstanta aliran tangki B, dan C3 sama dengan debit pompa. Maka persamaan tangki A adalah turunan VA terhadap T sama dengan C3 dikurangi C1 dikali VA. Dengan C3 adalah debit air masuk dari pompa dengan satuan liter per detik, dan C1 dikali VA adalah debit air keluar dari tangki B dengan satuan liter per detik. Dan untuk persamaan tangki B-nya adalah turunan VB terhadap T sama dengan C1 dikali VA dikurangi C2 dikali VB. Dengan C1 dikali VA adalah debit air masuk dari tangki A, dan C2 dikali VB adalah debit air keluar dari tangki B. Diketahui C1 sama dengan 0,01323, C2 sama dengan 0,01091, C3 sama dengan 0,175. Nah, C123 ini kita substitusikan ke persamaan yang sebelumnya, sehingga diperoleh untuk tangki A sama dengan 0,175 dikurangi 0,01323 dikali VA, dan untuk tangki B diperoleh 0,01323 dikali VA dikurangi 0,01091 dikali VB. Dari persamaan tangki A adalah turunan VA terhadap T sama dengan 0,175 dikurangi 0,01323 dikali VA. Termasuk yang pertama, termasuk persamaan diferensial biasa karena memiliki satu variabel bebas yaitu waktu. Yang kedua, termasuk persamaan diferensial orde 1 karena
tertingginya adalah penurunan pertama. Yang ketiga, termasuk persamaan diferensial linear karena variabel tidak berpangkat lebih dari satu. Dan yang terakhir, termasuk persamaan diferensial non homogen karena terdapat konstanta yaitu 0,175. Kemudian ada studi kasus. Suatu sistem distribusi air terdiri atas dua tangki yang dihubungkan oleh pipa. Air dipompa ke tangki A dengan debit konstan sebesar 0,175 liter per detik. Kemudian air mengalir dari tangki A ke tangki B dengan laju yang sebanding dengan volume air dalam tangki A dengan konstan airan C1 sama dengan 0,01323. Kemudian air keluar dari tangki B dengan laju yang sebanding dengan volume air dalam tangki B dengan konstanta C2 sama dengan 0,01091. Pada awal pengamatan, volume air pada tangki A dengan T sama dengan 0 adalah 15 liter dan volume air pada tangki B pada T sama dengan 0 adalah 16 liter. Berdasarkan studi kasus sebelumnya, dapat kita bentuk model menjadi debit masuk tangki A sama dengan 0,175 dan debit keluar tangki A itu sama dengan 0,01323 dikali VA. Maka turunan VA terhadap T itu sama dengan debit masuk tangki A dikurangi debit keluar tangki A diperoleh 0,175 dikurangi 0,01323 dikali VA. Dan pada tangki B, debit masuknya itu 0,0132 dikali VA dan debit keluarnya yaitu 0,01091 dikali VB. Sehingga diperoleh turunan VB terhadap T-nya itu sama dengan 0,01323 dikali VA dikurangi 0,0191 dikali VB. Lalu kita selesaikan. Tadi kan diketahui turunan VA terhadap T sama dengan 0,175 dikurangi 0,01323 dikali VA. Lalu kita dapat ubah bentuknya menjadi turunan VA terhadap T ditambah 0,01323 dikali VA itu sama dengan 0,175. Lalu kita gunakan faktor integrasi di mana IF itu sama dengan E pangkat integral 0,01323 dikali dt diperoleh IF-nya itu sama dengan E pangkat 0,01323 dikali T. Lalu kita kalikan kedua ruas diperoleh 0 E pangkat 0,01323 T dikalikan dengan turunan PA terhadap T ditambah 0,01323 dikali E pangkat 0,01323 dikali T dikalikan VA sama dengan 0,175 dikali E pangkat 0,01323 dikali T. Lalu setelah diintegralkan diperoleh VAT sama dengan C dikali E pangkat negatif 0,01323 dikali T ditambah 0,175 per 0,01323. Sehingga setelah kita operasikan yang bagian sini diperoleh VAT sama dengan C dikali E pangkat negatif 0,01323 T ditambah 13,23. Nah, maka solusi umumnya adalah C pangkat E C dikali E pangkat negatif 0,01323 T ditambah 13,23. Lalu kita gunakan kondisi awal di mana VA0 itu sama dengan 15. Jadi kita substitusikan 15 ditambah C, 15 sama dengan C ditambah 13,23 sehingga diperoleh C-nya sama dengan 1,77. Maka solusi khususnya adalah VAT sama dengan 1,77 dikali E pangkat negatif 0,01323 dikali T ditambah 13,23. Selanjutnya adalah simulasi numerik menggunakan metode Euler, di mana rumus Euler sendiri ini YI plus 1 sama dengan YI ditambah Fx1, Y1 dikali delta X. Nah, pada kasus ini VI ditambah 1 itu sama dengan VI ditambah turunan V terhadap T dikalikan dengan delta T, sehingga V
ditambah 1 sama dengan PI ditambah 0,175 dikurangi 0,01323 dikali PI dikalikan dengan delta T. Hasil dari simulasinya dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel sebelumnya kita dapat gambarkan grafik menjadi grafik seperti ini, di mana sumbu X ini merupakan waktu dengan satuan detik dan sumbu Y ini merupakan volume air dengan satuan liter. Nah, dari grafik ini diperoleh bahwa volume air itu berkurang terhadap waktu, penurunannya semakin lambat, dan sistem menuju keadaan stabil. Nah, dari penerapan PDO 1 dengan kasus simulasi debit air pada pipa, ini dapat disimpulkan yang pertama, sistem distribusi air itu dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial orde 1. Yang kedua, model diperoleh dari prinsip debit masuk itu dikurangi dengan debit keluar. Dan yang ketiga, solusi analitik yang diperoleh itu sama dengan VAT sama dengan 1,77 dikali E pangkat negatif 0,01323 dikali T ditambah 13,223. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu simulasi menunjukkan volume air itu menurun secara bertahap menuju ke keadaan stabil. Berikutnya yaitu kami akan membahas tentang penerapan PDB Orde 2. Dan di sini kami mengambil kasus tentang rangkaian listrik RLC seri. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah memahami materi ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menurunkan persamaan diferensial untuk muatan QT dan arus QT pada rangkaian RLC seri menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan diferensial Orde 2 yang diperoleh baik homogen maupun non-homogen sesuai dengan bentuk tegangan ET. Yang ketiga yaitu mengklasifikasikan jenis solusi. Yang pertama teredam, tak teredam, transient, dan tunak berdasarkan L resistor, L induktor, dan C kapasitor dan fungsi ET yaitu sumber tegangan. Yang pertama yaitu persamaan umum dari PDB Orde 2 itu sendiri. Nah, untuk secara umum persamaannya yaitu Y double aksen ditambah PY aksen ditambah QY sama dengan L, di mana P dan Q adalah sebarang fungsi dari X atau konstanta yang tidak bergantung pada variabel Y. Nah, jika R-nya itu sama dengan 0, maka PDB tersebut disebut homogen. Yang jika R-nya itu tidak sama dengan 0, maka PDB-nya yaitu tidak homogen. Karena rangkaian RLC seri ini menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini atau hukum loop menyatakan bahwa jumlah perubahan potensial yang mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian yang sama dengan 0. Hukum ini didasarkan pada hukum kekekalan energi. Nah, untuk rangkaian seri ini terdiri dari yang pertama ada resistor dengan simbol L dalam muatan ohm. Yang kedua yaitu induktor dengan simbol L dalam muatan Henry. Yang ketiga yaitu kapasitor dengan simbol C dalam muatan farad. Dan yang terakhir yaitu sumber tegangan dengan simbol ET dalam satuan volt. Kemudian kita turunkan tegangan pada masing-masing komponen. Yang pertama ada resistor, yaitu kita turunkan menjadi RI. Kemudian induktor kita turunkan menjadi L dikali DI per dt, yaitu turunan pertama I terhadap T. Kemudian yang ketiga yaitu kapasitor, kita turunkan menjadi 1 per C dikali I dengan itu sendiri yaitu muatan. Yang terakhir yaitu sumber tegangan diturunkan menjadi negatif I. Nah, kemudian persamaan diferensial untuk muatan QT. Yang pertama yaitu persamaan loop Kirchhoff. Kita definisikan menjadi persamaan 14.3 yang berbunyi L dikali DI per dt, yaitu turunan pertama I terhadap T dikali R ditambah RI ditambah 1 per C dikali I sama dengan ET. Kemudian hubungan arus dan muatan kita definisikan menjadi persamaan 14.4
4, yaitu I sama dengan dq per dt, yaitu turunan pertama Q terhadap T, kemudian di per dt turunan pertama I terhadap T, yaitu ini kan turunan pertama, kita turunkan lagi menjadi turunan kedua Q terhadap T. Kemudian substitusikan persamaan 14,4 ke persamaan 14,3 menjadi persamaan 14,5, yaitu didapatkan d kuadrat Q per dt kuadrat, yaitu turunan kedua Q terhadap T ditambah R per L dikali turunan pertama Q terhadap T dq per dt ditambah 1 per LC dikali Q sama dengan 1 per L dikali ET. Nah, yang terakhir yaitu diferensialkan persamaan 14,3 yang sebelumnya terhadap T dan substitusikan persamaan ke persamaan ke 14,4. Kemudian dapatkan d kuadrat I per dt kuadrat, yaitu turunan kedua I terhadap T ditambah R per L dikali di per dt, yaitu turunan pertama I terhadap T ditambah 1 per LC dikali I sama dengan 1 per L dikali de per dt, yaitu turunan pertama I terhadap T. Nah, ini persamaannya disebut dengan persamaan 14,7. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah klasifikasi solusi pada rangkaian. Nah, klasifikasi solusi ini ada 5 jenis. Yang pertama adalah bebas teredam atau unredeemed, bebas teredam kritis, bebas teredam berlebih, dan juga dipaksakan. Nah, kemudian untuk yang pertama itu adalah bebas teredam. Nah, syaratnya ini sumber tegangannya itu harus sama dengan 0 dan resistornya itu sama dengan 0. Kemudian untuk bentuk solusinya adalah Q T sama dengan A dikali cos omega 0 T ditambah B dikali sin omega 0 T, dengan omega 0-nya sama dengan 1 per akar LC. Nah, untuk jenis yang kedua adalah bebas teredam atau unredeemed. Nah, syaratnya ini sumber tegangannya itu harus 0 dan resistor kuadratnya itu kurang dari 4L per C. Nah, untuk bentuk solusinya adalah Q T sama dengan E pangkat negatif alpha T dikali C1 cos omega dt plus C2 sin omega dt. Nah, untuk yang jenis yang ketiga adalah bebas teredam kritis. Syaratnya adalah sumber tegangannya harus 0 dan resistor kuadratnya sama dengan 4L per C. Nah, untuk bentuk solusinya yaitu Q T sama dengan C1 ditambah C2T dikali E pangkat negatif alpha T. Untuk jenis yang keempat adalah bebas teredam berlebih atau overdamped. Nah, syaratnya ini sumber tegangannya itu harus sama dengan 0 dan resistor kuadratnya itu harus lebih dari 4L per C. Nah, untuk bentuk solusinya adalah Q T sama dengan C1 dikali E pangkat R1T ditambah C2 dikali E pangkat R kuadrat R2Q. Yang terakhir adalah dipaksakan atau force. Nah, syaratnya ini yaitu sumber tegangannya itu harus tidak sama dengan 0. Untuk bentuk solusinya yaitu solusi homogen itu ditambahkan dengan solusi partikular. Kemudian yang selanjutnya ini ada contoh soal. Tentukan muatan listrik Q T pada rangkaian RLC seri yang memiliki R sama dengan 180 ohm, C sama dengan 1 per 280 farad, L sama dengan 20 Henry, dan ET sama dengan 10 sin T. Gunakan model persamaan diferensial rangkaian RLC seri untuk memperoleh solusi umum muatan listrik Q T. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya pertama-tama itu kita tulis dulu diketahuinya. Jadi kita tulis R sama dengan 180 ohm, C sama dengan 1 per 280 farad, L sama dengan 20 Henry, dan ET-nya itu sama dengan 10 sin T. Nah, dari persamaan yang sebelumnya itu kan kita mempunyai ada R per L, kemudian 1 per LC, dan 1 per L dikali ET. Nah, kemudian kita substitusikan nih R per L-nya dengan R-nya sama dengan 180 per L-nya ini sama dengan 20. 180 dibagi 20 sama dengan 9. Nah, kemudian untuk 1 per LC, satunya kita tulis, lalu L-nya kita substitusi 20. Lalu C-nya itu kita substitusi 1 per 280. Nah, kemudian ini ketika dioperasikan akan menjadi 280 per 20. Lalu ini dibagi menjadi 14.
kemudian 1/L dikali ET ini sama dengan 1/20 dikali 10 sin T. Ini tadi kita substitusi ya dari bilangannya. Kemudian ini kita kalikan, lalu disederhanakan sehingga menjadi 1/2 sin T. Nah, kemudian ini tadi kan kita punya persamaan diferensial order 2 untuk muatan Q T. Persamaannya seperti ini. Nah, kemudian dari yang sebelumnya itu kita dapatkan bahwa R/L-nya kan sama dengan 9. Lalu 1/L-nya ini sama dengan 14 dan 1/L dikali ET ini sama dengan 1/2 sin T. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, karena kita sudah punya persamaan seperti ini, kita untuk mencari solusi homogen, itu kita cari persamaan karakteristiknya. Nah, karena turunan kedua dari ini, kita misalkan dia itu R kuadrat. Nah, kemudian turunan dari ini kita misalkan dia R. Jadi 9 dikali ini sama dengan 9 dikali ini. Jadi 9 dikali R. Lalu karena ini nya tidak mempunyai turunan, jadi tidak kita tulis, sehingga ditulis hanya 14-nya saja. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat plus 9R ditambah 14 sama dengan 0. Nah, kemudian ini itu kita faktorkan sehingga didapatkan R plus 2 dikali R plus 7 sama dengan 0. Nah, dari sini ini kan kita dapatkan faktor-faktornya, yaitu R sama dengan negatif 2 atau R sama dengan negatif 7. Nah, karena akarnya berbeda, sehingga solusi homogennya adalah Q sama dengan C1 dikali E pangkat negatif 2T ditambah C2 dikali E pangkat negatif 7T. Nah, selanjutnya kita akan mencari solusi partikular. Nah, di sini ada persamaan yang sudah kita ketahui dari soal tadi. Nah, untuk solusi partikular dari fungsi yang mengandung trigonometri, itu solusi partikularnya dimisalkan Qp sama dengan A dikali sin T ditambah B dikali cos T. Nah, lalu Qp ini kita turunkan, yang menghasilkan A dikali cos T dikurangi B dikali sin T. Nah, lalu ini kita turunkan lagi, yang menghasilkan negatif A dikali sin T dikurangi B dikali cos T. Nah, lalu ini dari persamaan yang kita ketahui tadi, untuk ruas kiri ini kita substitusi dari nilai Qp yang tadi kita hitung. Jadi di sini ada turunan kedua dari Qp-nya, yaitu yang menghasilkan negatif A dikali sin T dikurangi B dikali cos T, ditambah dengan 9 dikali dengan turunan pertama dari Qp-nya. 9 dikali A dikali cos T dikurangi B dikali sin T. Nah, lalu kita ditambah dengan 14 dikali dengan Qp-nya, yaitu 14 dikali A dikali sin T ditambah B dikali cos T. Nah, lalu di sini kita kalikan dengan sifat distributif. Di sini ada 9 dikali A cos T, lalu di sini 9 dikali dengan negatif B dikali sin T, yaitu menghasilkan negatif 9B dikali sin T. Nah, lalu 14-nya ini juga kita kalikan dengan sifat distributif yang menghasilkan ruas ini. Nah, selanjutnya kita gabungkan. Jadi di sini ada sin T kita pindahkan ke sebelah sana. Jadi di sini ada negatif A dikali sin T dikurangi 9 dikali B dikali sin T ditambah 14 dikali A dikali sin T dikurangi, di sini ada cosnya kita kumpulkan ke sebelah sini. Jadi di sini ada negatif B dikali cos T ditambah 9A dikali cos T ditambah 14B dikali cos T. Nah, setelah itu dengan sifat distributif kembali kita kelompokkan yang sama. Di sini ada sin T. Negatif A dikurangi 9B ditambah 14A dikali sin T ditambahkan dengan ini cos T-nya juga kita kelompokkan dengan sifat distributif. Itu negatif B ditambah 9A ditambah 14B dikali cos T. Nah, kemudian kita operasikan. Di sini ada A, di sini ada A. Nah, negatif A ditambah 14A itu menghasilkan 13A. Jadi 13A dikurangi 9B dikali sin T. Nah, kemudian di sini juga ada yang sama di cos T. Ada negatif B, ada 14B. Nah, kita operasikan menghasilkan 9A ditambah 13B dikali cos T. Nah, kemudian hasil ini tadi kita samakan dengan ruas kanan dari persamaan yang
Jadi 13A dikurangi 9B dikali sin T ditambah 9A ditambah 13B dikali cos T sama dengan setengah dikali sin T. Nah, kemudian di sini kan hanya ada sin T. Nah, kita misalkan di sini ada cos T. Karena cos T di sini nggak ada, berarti ini ditambah 0 dikali cos T. Jadi cos samanya itu 0, sin T cos samanya setengah. Nah, kemudian di sini tadi cos itu kan 9A ditambah 13B, sedangkan kan cos itu konstantanya 0. Jadi kita misalkan 9A ditambah 13B sama dengan 0. Lalu kedua ruas ini sama-sama dikurangi 13B. Kemudian selanjutnya kedua ruas dikali dengan 1/9 yang menghasilkan A sama dengan negatif 13/9 dikali B. Kemudian ini ke konstanta yang sin T. Konstanta dari sin T itu setengah. Jadi 13A dikurangi 9B itu sama dengan setengah. Nah, kemudian tadi A kita ketahui negatif 13/9 dikali B. Kemudian kita substitusikan. Jadi 13 dikali negatif 13/9 dikali B dikurangi 9B sama dengan setengah. Nah, kemudian kita operasikan menghasilkan negatif 169/9 dikali B dikurangi 9B sama dengan setengah. Nah, kemudian di sini 9B itu kita samakan penyebutnya. Jadi 9, kemudian kita dikali 9 dikali 9 81, jadi menghasilkan negatif 169/9B dikurangi 81/9B sama dengan setengah. Nah, kemudian ini sama-sama variabelnya B, jadi kita operasikan menghasilkan negatif 250/9B sama dengan setengah. Nah, kemudian ini kita operasikan menghasilkan B sama dengan negatif 9/500. Nah, ini kita simpan dengan persamaan 1. Kemudian di sini yang kita ketahui tadi A itu sama dengan negatif 13/9B. Nah, kita tahu kalau B itu sama dengan negatif 9/500. Jadi tinggal kita substitusikan. Jadi A sama dengan negatif 13/9 dikali dengan negatif 9/500. Nah, kemudian kita operasikan yang menghasilkan A sama dengan 13/500. Nah, ini kita simpan dengan persamaan kedua. Nah, kemudian kita tahu tadi yang saya jelaskan hasil solusi dari partikular ini yaitu Qp sama dengan A dikali sin T ditambah B dikali cos T. Nah, kemudian kita tinggal mensubstitusikan A dan B yang kita ketahui. Jadi Qp sama dengan 13/500 dikali sin T ditambah negatif 9/15 negatif 9/500 dikali cos T. Nah, kemudian kita operasikan yang menghasilkan Qp sama dengan 13/500 dikali sin T dikurangi 9/500 dikali cos T. Nah, kemudian kita cari solusi umumnya. Nah, solusi umum dari Qp itu sama dengan solusi dari homogen ditambah solusi partikularnya. Jadi Qt sama dengan tadi solusi homogennya itu merupakan C1 dikali E pangkat negatif 2T ditambah C2 dikali E pangkat negatif 7T ditambah dengan solusi partikular yang tadi kita dapat 13/500 sin T dikurangi 9/500 dikali cos T. Nah, selanjutnya adalah cara kita mengidentifikasi muatan Qt. Yang pertama, kita identifikasi dulu resistornya, induktor, kapasitor, dan muatan tegangannya. Yang kedua, tulis persamaan diferensial untuk Qt dan Qt. Nah, yang ketiga, tentukan solusi homogen dari persamaan karakteristik. Yang keempat, tentukan solusi partikular berdasarkan bentuk ET atau muatan tegangannya. Yang kelima, jumlahkan Qt sama dengan QH ditambah QP. Ini jumlahkan solusi homogennya dan solusi partikularnya. Yang keenam, gunakan kondisi awal untuk mencari konstanta. Jadi ini berdasarkan solusi soal masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang mendapat soal kondisi awal, jadi bisa disubstitusikan pada Qt.